Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayati Anindiyas dari kelas 3 di AKM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai strategi level bisnis dan level fungsional dari mata kuliah manajemen strategik. Pada kesempatan kali ini, untuk subtopik yang akan saya bahas ada 4. Yang pertama, produk dan tawaran nilai. Yang kedua, strategi generic porter. Yang ketiga, menekan risiko strategik. Dan yang terakhir, yaitu taktik bersaing. Untuk sebab yang pertama, yaitu produk dan tawaran nilai. Nah, produk sendiri adalah sebuah layanan fisik atau benda yang diberikan kepada konsumen untuk dibayar. Dalam hal ini, produk meliputi barang-barang material seperti furniture, pakaian, dan juga kebutuhan sehari-hari berupa makanan, minuman, dan lain-lain. Hal ini dikemukakan oleh Happy, Marta Christina, dan Marwanti. Kemudian, untuk strategi produk adalah salah satu upaya melakukan diferensiasi pemasaran produk di mata konsumen atau pelanggan untuk memudahkan konsumen mengenali produk yang akan dijual oleh sebuah perusahaan. Nah, di sini kemampuan manajemen untuk meletakkan posisi produk melalui atribut produk yang dimiliki secara tepat di pasar merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan suatu produk di pasaran. Apabila suatu produk memiliki atribut produk atau sifat-sifat yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen, maka produk tersebut dianggap cocok oleh konsumen. Kemudian produk yang demikian akan menjadi produk yang berhasil. Nah, menurut Kotler dan Armstrong, suatu produk biasanya diikuti oleh serangkaian atribut-atribut yang menyertai, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama ada kualitas produk. Kualitas produk akan mempunyai dampak langsung pada kinerja produk. Oleh karena itu, kualitas berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan. Kemudian untuk yang kedua ada fitur produk. Fitur produk menjadi produsen pertama yang memperkenalkan fitur baru akan bernilai. Itu adalah merupakan salah satu cara paling efektif untuk bersaing. Kemudian yang ketiga ada gaya dan desain produk. Nah, selain mempertimbangkan faktor penampilan, desain juga bertujuan untuk memperbaiki kinerja produk, mengurangi biaya produksi, ataupun menambah keunggulan bersaing. Kemudian yang keempat ada merek. Nah, merek di sini sering disebut sebagai brand. Di sini brand adalah sebuah nama, istilah, tanda lambang, ataupun desain. Kemudian ataupun dari semua kombinasi ini. Di sini merek menunjukkan identitas pembuat atau penjual produk atau jasa. Di sini konsumen akan memandang merek sebagai bagian penting dari produk dan penetapan merek bisa menambah nilai bagi suatu produk. Kemudian yang kelima ada kemasan. Fungsi utama kemasan di sini adalah menyimpan dan melindungi produk. Kemasan yang didesain dengan buruk bisa menyebabkan konsumen pusing dan perusahaan kehilangan penjualan. Sebaliknya, kemasan yang inovatif bisa memberikan manfaat kepada perusahaan melebihi pesaing dan mendorong penjualan. Untuk yang keenam ada label. Label merupakan penanda yang terdapat pada produk. Label mempunyai beberapa fungsi, setidaknya label menunjukkan produk atau merek, seperti contohnya nama Sunkist yang tercantum pada jeruk. Label juga bisa menggambarkan beberapa hal tentang produk, contohnya siapa yang membuatnya, di mana produk itu dibuat, kapan produk itu dibuat, kandungannya, cara pemakaiannya, dan bagaimana menggunakan produk itu dengan aman. Kemudian untuk yang terakhir ada pelayanan pendukung produk. Pelayanan pelanggan adalah elemen lain dalam strategi produk. Penawaran perusahaan biasanya meliputi beberapa pelayanan pendukung yang bisa menjadi bagian kecil atau bagian besar dari seluruh penawaran. Nah, kemudian untuk poin yang kedua di sini ada tawaran nilai. Tawaran nilai sendiri adalah tahap awal yang dapat dilakukan dalam membangun nilai pelanggan adalah dengan memahami kebutuhan pelanggan dengan cara promosi dan kegiatan komunikasi pemasaran dan melakukan perencanaan dan pengendalian kualitas yang efektif dengan cara mengurangi biaya. Setelah kita memahami kebutuhan pelanggan dan melakukan perancangan serta pengendalian kualitas yang efektif, baru kemudian kita membuat kualitas yang super bagi pelanggan. Nah, setelah itu, pada saat kualitas produk tersebut diterima oleh pasar, maka akan terbentuklah nilai pelanggan. Di sini Huriati menyatakan, terdapat 3 pendekatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menciptakan nilai pelanggan yang baik. Untuk yang pertama, ada economic value to the customer. Nah, di sini nilai ini dapat diciptakan apabila perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas pelanggan dalam hal peningkatan penjualan ataupun pengurangan biaya. Kemudian yang kedua, differential advance. Di sini dapat diciptakan jika pelanggan mempunyai persepsi bahwa produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan memiliki keunggulan yang
dirasakan sangat penting sehingga mereka lebih menyukai produk atau layanan tersebut. Kemudian yang terakhir ada brand development, di mana di sini merek yang dapat mempresentasikan personifikasi target pasarnya berpeluang besar lebih dibeli dan sulit digoyahkan oleh pesaing. Nah, untuk subtopik yang kedua, di sini ada strategi generic Porter. Menurut Porter, strategi memungkinkan organisasi untuk memperoleh keunggulan bersaing. Strategi bersaing ala Porter ini dikembangkan atas dua pertanyaan mendasar, yaitu untuk yang pertama, apakah kita akan bersaing dengan basis biaya yang rendah sehingga harga juga bisa rendah, ataupun kita mencoba membuat diferensiasi produk-produk atau layanannya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah kita akan bersaing secara langsung head to head dengan pesaing utama atau pangsa pasar yang paling diminati dari pasar, atau kita fokus pada ceruk pasar atau niche market yang relatif kurang diminati, tapi merupakan segmen pasar yang menguntungkan. Nah, ini adalah pilihan kita. Kita mau memilih bagian yang mana. Kemudian, Michael Porter juga mempelajari sejumlah organisasi bisnis dan menyatakan bahwa strategi tingkat bisnis merupakan hasil dari 5 tekanan persaingan dalam lingkungan industri. Untuk 5 tekanan tersebut adalah, yang pertama, pendatang baru yang potensial atau potential new entrants. Nah, di sini kebutuhan modal dan skala ekonomis merupakan contoh dari dua penghalang masuk yang potensial yang dapat menjaga munculnya pesaing baru. Kemudian yang kedua, kekuatan penawaran dari pembeli atau bargaining power of buyers. Ketika periklanan dan informasi pembeli dapat mendidik konsumen mengenai kisaran harga penuh dan pilihan produk yang tersedia di pasar, pengaruh mereka bagi perusahaan akan meningkat. Kemudian yang selanjutnya ada kekuatan penawaran dari pemasok atau bargaining power of suppliers. Di sini apakah pemasok dapat bertahan tanpa pembeli tertentu? Apakah pembeli dapat mengancam pemasok untuk melakukan produk sendiri bagi penyediaan kebutuhan? Untuk yang selanjutnya adalah ancaman dari produk-produk substitusi atau threats of substitute products. Di sini berarti kekuatan produk-produk alternatif dan substitusi dapat dipengaruhi oleh perubahan biaya atau tren seperti peningkatan kesehatan yang akan membelokkan loyalitas pembeli terhadap perusahaan. Kemudian yang terakhir ada persaingan di antara para pesaing atau potential new entrants. Nah, di sini sering ditunjukkan dengan apa yang disebut sebagai persaingan pemasaran iklan atau sering disebut dengan advertising slugfest. Nah, persaingan tersebut dipengaruhi oleh 4 kekuatan yang sebelumnya tadi sudah saya sampaikan, kemudian juga dipengaruhi oleh biaya dan diferensiasi produk. Nah, Porter pun juga mengemukakan strategi bersaing pada generic Porter, yaitu meliputi 3 hal di bawah ini. Ada kepemimpinan biaya atau cost leadership, diferensiasi atau differentiation, kemudian fokus. Nah, untuk yang pertama adalah strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership. Di sini merupakan strategi yang menekankan bahwa perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif jika mencapai biaya rendah dalam industri. Terdapat 2 tipe strategi kepemimpinan biaya. Yang pertama, tipe strategi biaya rendah. Di sini strategi biaya rendah menawarkan produk atau jasa kepada pelanggan yang luas pada harga termurah yang tersedia di pasar. Kemudian tipe 2 yaitu strategi nilai terbaik. Strategi nilai terbaik ini yang menawarkan produk atau jasa ke pelanggan yang luas pada harga terbaik yang tersedia di pasar. Nah, kemudian untuk menggunakan strategi kepemimpinan biaya yang sukses, perusahaan juga harus memastikan bahwa biaya totalnya lebih rendah daripada biaya total pesaing. Ada 2 cara untuk memperoleh hal ini. Untuk yang pertama, kita harus melakukan aktivitas rantai nilai secara lebih efisien daripada pesaing dan mengontrol faktor-faktor yang memicu biaya aktivitas rantai nilai. Untuk yang kedua, yaitu mengubah rantai nilai keseluruhan perusahaan untuk mengeliminasi atau melewatkan beberapa aktivitas yang dapat meliputi mengamankan pemasok atau distributor baru, menjual produk secara online, merelokasi fasilitas pabrik, menghindari penggunaan serikat pekerja, dan sebagainya. Nah, strategi kepemimpinan biaya tipe 1 dan tipe 2 tadi juga dapat efektif di bawah kondisi sebagai berikut ini. Untuk yang pertama, ketika persaingan harga di antara para pesaing itu sangat kuat. Kemudian yang kedua, ketika produk dari penjual pesaing identik dan pemasok telah tersedia dari beberapa penjual yang tidak sabar. Kemudian yang ketiga, ketika ada beberapa cara untuk memperoleh diferensiasi produk yang memiliki nilai untuk pembeli. Yang keempat, ketika sebagian besar pembeli menggunakan produk dalam cara yang sama. Kemudian yang kelima, ketika pembeli dikenakan biaya rendah dalam menukar pembelian mereka dalam suatu penjual ke penjual lain.
Kemudian yang keenam, ketika jumlah pembeli besar dan memiliki kekuatan signifikan untuk menawar harga agar turun. Kemudian untuk yang terakhir, ketika pendatang baru di industri menggunakan harga perkenalan yang rendah untuk menarik pembeli dan membangun basis pelanggan. Beberapa risiko dalam mengejar kepemimpinan biaya adalah para pesaing mungkin meniru strategi kemudian menurunkan industri secara keseluruhan, bahwa terobosan teknologi di industri mungkin membuat strategi tidak efektif atau keinginan pembeli mungkin berpindah ke fitur pembela lainnya. Selain harga, beberapa contoh perusahaan yang dikenal untuk strategi kepemimpinan biaya yang rendah adalah DIC, McDonald, Black & Decker, Lincoln Electric, dan Briggs & Stratton. Nah, kemudian untuk strategi yang disebutkan oleh Michael Porter yang kedua yaitu diferensiasi atau differentiation. Nah, merupakan strategi perusahaan untuk menciptakan suatu produk yang unik, yang berbeda dengan pesaing. Keunikan inilah yang merupakan superior value bagi konsumennya. Strategi diferensiasi dapat efektif dalam kondisi seperti ini. Untuk yang pertama, ketika ada beberapa jalan untuk mendiferensiasikan produk atau jasa, dan banyak pembeli merasakan perbedaan ini bernilai. Untuk yang kedua, ketika beberapa perusahaan pesaing mengikuti pendekatan diferensiasi yang sama. Untuk yang ketiga, ketika kebutuhan pembeli dan penggunaan mereka berbeda-beda. Dan untuk yang terakhir, ketika perubahan teknologi dan kompetisi berkembang dengan cepat dalam fitur produk. Risiko dalam mengejar strategi diferensiasi adalah produk yang unik mungkin tidak bernilai cukup tinggi bagi pelanggan. Ketika ini terjadi, strategi kepemimpinan biaya dengan mudah akan mengalahkan strategi diferensiasi. Risiko lain dalam mengejar strategi diferensiasi adalah para pesaing dapat dengan cepat mengembangkan cara-cara untuk meniru fitur pembeda. Perusahaan harus menemukan sumber-sumber keunikan yang tidak dapat diimitasi dengan cepat atau dengan murah oleh perusahaan pesaing. Perusahaan dapat mengejar diferensiasi berdasarkan banyak aspek kompetitif yang berbeda. Contohnya, Muntindu and Root Beer memiliki rasa yang unik. Lowe's, Home Depot, dan Walmart menawarkan barang yang lengkap dan one-stop shopping. Kemudian Dell Computer dan FedEx menawarkan pelayanan prima. Nah, untuk tipe yang ketiga dari strategi generic porter itu ada fokus. Fokus di sini berarti memproduksi produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan kelompok kecil konsumen. Juga terdapat dua tipe strategi fokus, yaitu tipe 1 adalah fokus biaya rendah. Fokus biaya rendah menawarkan produk atau jasa ke sejumlah kecil atau kelompok kecil pelanggan pada harga terendah yang tersedia di pasar. Untuk tipe 2 itu fokus nilai terbaik. Fokus nilai terbaik yang menawarkan produk atau jasa ke sebagian kecil konsumen pada harga terbaik yang tersedia di pasar. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi tipe 1 adalah Civilo International, Pizza Hut, dealer mobil bekas, serta restoran hotdog. Kemudian untuk contoh perusahaan yang menggunakan strategi tipe 2 adalah Cannondale atau sepeda gunung urutan teratas, kemudian Maytag atau mesin pencuci, kemudian ada Lone Star Restaurant atau rumah steak, kemudian yang terakhir ada Bed and Breakfast serta butik retail lokal. Resiko mengejar strategi fokus ini termasuk kemungkinan bahwa beberapa pesaing akan mengakui keunggulan strategi fokus dan menirunya, atau jika preferensi konsumen akan berbeda terhadap atribut produk yang diinginkan oleh pasar secara keseluruhan. Organisasi yang menggunakan strategi fokus dapat berkonsentrasi pada kelompok tertentu dari pelanggan, pasar geografis, atau segmen lini produk khusus untuk melayani pasar yang terdefinisi dengan baik, namun sempit lebih baik daripada pesaing yang melayani pasar yang lebih luas. Nah, strategi fokus juga mempunyai tipe 1 dan tipe 2 yang dapat efektif di bawah kondisi berikut. Yang pertama, ketika target market niche besar, profitable, dan bertumbuh. Yang kedua, ketika pemimpin industri tidak mempertimbangkan niche sebagai hal yang penting untuk kesuksesan mereka. Kemudian yang ketiga, ketika pemimpin industri mempertimbangkan bahwa terlalu mahal atau terlalu sulit untuk memenuhi kebutuhan khusus target market niche selain menjalankan pelanggan utama mereka. Kemudian yang keempat, ketika industri memiliki banyak niche dan segmen yang berbeda, yang memungkinkan berfokus untuk memilih niche yang menarik serta kompetitif untuk sumber dayanya. Kemudian yang terakhir, ketika beberapa jika ada pesaing lain berusaha untuk mengkhususkan segmen target yang sama. Kemudian untuk yang ketiga, subpoin yang ketiga yaitu menekan risiko strategi. Nah, risiko strategi sendiri itu adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Hal ini dikemukakan oleh Wahyudi, Imam, dan kawan-kawan. Menurut Fahriana Fikri Al-Haq, risiko strategis dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen atau SIM yang kurang memadai,
hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan yang terakhir adalah kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Nah, di sini untuk menekan risiko strategis dapat dilaksanakan melalui proses berikut ini. Terdapat 5 proses untuk menekan risiko strategis. Yang pertama adalah komunikasi dan konsultasi. Di sini merupakan proses berulang dan berkelanjutan antara para pemangku kepentingan untuk berbagai informasi dan melakukan dialog terkait dengan pengelolaan risiko, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, maupun pemahaman yang baik tentang kriteria pengambilan keputusan. Kemudian untuk yang kedua ada penetapan konteks. Nah, penempatan konteks di sini merupakan proses penetapan ruang lingkup, kriteria, batasan, dan parameter yang relevan dan penting yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan risiko. Kemudian yang ketiga ada asesmen risiko. Asesmen risiko di sini dibagi menjadi 3, ada identifikasi, analisis, dan evaluasi. Identifikasi risiko sendiri yaitu proses menemukan, mengenali, dan mendefinisikan risiko yang melekat pada setiap aktivitas yang dilakukan secara proaktif, sistematis, dan terstruktur berdasarkan informasi yang tersedia. Analisis risiko yaitu proses memahami karakteristik risiko baik secara kualitatif maupun kuantitatif tentang kemungkinan kejadian dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut. Evaluasi risiko berarti proses pengambilan keputusan, penanganan risiko yang akan dilakukan berdasarkan hasil analisis dan kriteria yang ditetapkan termasuk tingkat prioritas penanganan risiko tersebut. Kemudian untuk yang keempat ada penanganan risiko, yaitu proses melakukan tindakan tertentu terhadap risiko berdasarkan pilihan yang tersedia, yaitu menghindari, mengurangi, membagi, memindahkan, ataupun menerima risiko. Dan hal itu pun disesuaikan dengan strategi bisnis dengan dipertimbangkan biaya serta manfaat yang paling optimal bagi perseroan. Kemudian yang terakhir ada pemantauan risiko. Pemantauan risiko dilakukan secara berkelanjutan dan mencakup semua aspek dari proses manajemen risiko di atas untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penanganan risiko, memperoleh informasi untuk perbaikan proses dan analisis serta pembelajaran dari kejadian risiko maupun identifikasi risiko-risiko baru yang timbul. Nah, di sini ada contoh implementasi menekan risiko strategik dalam sebuah perusahaan. Di sini saya mengambil contoh dari Tugu Insurance. Nah, di sini penerapan manajemen risiko di Tugu Insurance diimplementasikan melalui penyusunan risk register oleh setiap unit kerja sebagai pemilik risiko, risk owner atau risk taking unit yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan proses manajemen risiko. Di sini penyusunan risk register dilakukan setiap tahun dengan mengacu kepada rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP tahun fiskal yang sama. Oleh karena itu, risk register memuat risiko-risiko yang dihadapi oleh setiap unit kerja terkait dengan rencana kerja dan target yang tertuang dalam RKAP masing-masing. Risk register tidak hanya mencakup tentang jenis, sumber, penyebab, kemungkinan, dan dampak risiko, tetapi termasuk metode mitigasi yang dipilih, serta rencana pelaksanaan dan anggaran biaya yang diperlukan. Di sini, setiap unit kerja memiliki seorang risk champion atau koordinator kegiatan manajemen. Risk champion bertugas memantau pelaksanaan rencana mitigasi serta melakukan komunikasi, konsultasi, dan pelaporan secara berkendala kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko berbeda untuk menindaklanjuti setiap perkembangan yang ada termasuk kemungkinan adaptasi risiko-risiko baru dengan melaporkannya kepada direktur yang membawai fungsi manajemen risiko. Nah, untuk subtopik yang terakhir yaitu ada subtopik yang keempat yaitu taktik bersaing. Nah, untuk mengimplementasikan semua strategi yang dipilih tadi, perusahaan juga harus membutuhkan rencana operasi tertentu yang merinci lagi tindakan apa yang harus kita jalankan terkait strategi kita. Taktik adalah sebuah jembatan yang menghubungkan perumusan strategi dengan implementasi strategi. Kita bisa membahas taktik dari sudut waktu, kapan sebaiknya kita bersaing, strategi harus kita jalankan atau dari sudut lokasi pasar, atau gimana sih seharusnya kita bersaing. Nah, taktik di mana kita bersaing berkaitan dengan soal apakah kita akan bersaing secara ofensif atau menyerang, ataupun kita harus bersaing secara defensif atau bertahan. Nah, di sini saya akan mengutip beberapa pilihan dari strategi menyerang menurut Whelan dan Hanger. Untuk yang pertama itu ada menyerang secara frontal. Nah, menyerang secara frontal di sini sering juga disebut melawan dengan head to head. Jadi perusahaan menyamakan segala hal dari pesaing, mulai dari harga hingga cara-cara berpromosi. Biasanya strategi ini memiliki resiko membuat pemimpin industri itu akan bangun. Jadi salah satu yang cukup mencolok misalnya adalah persaingan antara produk mie instan mie sedap dengan Indomie. Kemudian yang kedua ada flanking maneuver.
Kadang-kadang perusahaan berusaha menyerang di tempat pesaing lemah. Jadi misalnya pada bagian pasar tertentu yang kurang dapat perhatian dari pesaing. Kemudian bypass attack, di sini adalah artinya perusahaan menawarkan sesuatu yang menjadi standar baru di industri tersebut. Kemudian yang keempat ada enrichment. Strategi ini mencoba menyerang perusahaan dengan mencoba melingkupi produk atau pasar pesaing dengan memproduksi variasi produk yang sangat beragam. Misalnya di sini, perusahaan kembang gula itu memproduksi berbagai jenis produk, mulai dari yang rasanya berbeda hingga yang paling mahal ataupun yang paling murah sekaligus. Kemudian yang terakhir yang kelima itu adalah bergerilya. Nah, di sini perusahaan menyerang pesaing, tapi tidak begitu signifikan dampaknya. Bisa pada segmen pasar yang tidak diminati, sehingga tidak begitu dirasakan oleh pesaing seperti itu. Nah, untuk dapat memiliki keunggulan bersaing juga, perusahaan tidak selalu harus bersaing dalam arti berkompetisi mengalahkan pihak lain. Strategi pun juga kita bisa melalui cara bekerja sama ataupun kooperatif. Dan hal ini pun sebenarnya dapat dilakukan dalam industri dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan. Dua tipe yang lazim bagi strategi kerjasama ini adalah yang pertama itu melakukan kolusi, dan yang kedua itu melakukan aliansi strategis. Nah, kolusi sendiri itu adalah upaya kerjasama perusahaan dalam industri untuk mengurangi output dan menaikkan harga dalam rangka mencapai posisi tawaran dan permintaan yang ekonomis. Kolusi dapat dilakukan secara nyata melalui lewat pengumuman kerjasama atau dapat juga dilakukan secara tidak nyata, artinya tidak ada komunikasi langsung antara perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada aliansi strategis. Di sini merupakan sebuah kemitraan antara dua atau lebih perusahaan ataupun bisnis untuk mencapai tujuan yang signifikan dan strategis. Ada banyak alasan mengapa perusahaan memilih strategi kerjasama ini. Contohnya, untuk memperoleh kapabilitas teknologi. Teknologi itu kadang-kadang menjadi kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Namun demikian, banyak teknologi tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh perusahaan tertentu karena pengalaman mereka. Karena inilah perusahaan lain merasa aliansi kerjasama ini perlu dilakukan. Untuk alasan yang kedua adalah untuk memperoleh akses ke pasar tertentu. Nah, memasuki pasar yang telah dikuasai satu pihak seringkali itu bukan perkara yang mudah. Pihak yang sedang menguasai pasar biasanya sudah memiliki cengkraman yang kuat dan sulit untuk dilawan. Misalnya, perusahaan tertentu sudah menguasai jalur-jalur distribusinya dan sulit untuk ditembus pelaku yang lain. Kemudian alasan yang ketiga itu adalah untuk mengurangi risiko finansial. Nah, dengan aliansi, perusahaan itu bisa saling membagi risiko, terutama risiko kerugian finansial. Jadi kalau misalkan perusahaan kita merger, kita uh, tidak akan menerima kerugian itu untuk perusahaan kita sendiri, tapi kita bisa membagi risiko tersebut dengan perusahaan merger kita tersebut. Kemudian untuk alasan yang ketiga, yang keempat adalah untuk mengurangi risiko politik. Nah, strategi aliansi dengan mempertimbangkan kepentingan politik tertentu juga dapat mengurangi risiko-risiko yang bersifat politis. Dan untuk yang terakhir adalah alasan untuk belajar kapabilitas baru. Nah, kapabilitas baru ini kadang-kadang hanya dimiliki oleh beberapa pihak tertentu saja. Selain karena dukungan teknologi, bisa saja ini karena unsur pengalaman dan pembelajaran yang lama juga. Nah, demikianlah presentasi dari saya terkait tentang strategi level bisnis dan level fungsional. Saya memohon maaf apabila terdapat salah kata, perkataan, ataupun perbuatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.